Teman-teman, berita tentang percobaan vaksin TBC yang mau diadakan oleh Bill Gates di Indonesia sekarang menjadi viral di Indonesia. Dan banyak yang tanya, Kobuce punya pendapat bagaimana? Jadi begini teman-teman, pertama-tama saya berbicara sebagai orang yang telah berapa kali diadakan uji coba eh, vaksin di tubuh saya. Pertama, saya adalah volunteer atau relawan dari orang Asia, orang Indonesia yang mencoba untuk vaksin COVID Pfizer. Pada waktu itu dibutuhkan 14.000 orang dan berbagai etnik. Kenapa? Karena vaksin itu tidak semuanya sama rata. Berbagai beda etnik bisa berbeda hasil. Jadi pada waktu itu tidak ada banyak yang orang Asia tidak mau. Nah, saya pikir pada waktu zamannya COVID, saya pikir kalau tidak ada yang mencoba, kalau tidak dicobakan, tidak akan bisa di-approve, tidak dan kita tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan itu. Dan akhirnya dari 14.000 itu, jangan salah, di 14.000 biasanya dibagi dua, 7.000 yang menerima placebo dan 7.000 yang menerima vaksin sebenarnya. Itulah tujuannya. Kenapa? Dari situ bisa diketahui efisiensinya dan juga bisa diketahui efisiensinya bukan aja efisiensinya, tapi pada etnik apa saja gitu. Jadi eh, pertama-tama mungkin pada tanya, emangnya di Indonesia kan sudah ada vaksinnya itu, vaksin TBC itu Pak Buce, namanya BCG. Waktu kita baby apa gitu kita dikasih. Betul. Jadi itu vaksin BCG itu kalau nggak salah udah 1 abad ya, udah 1 abad. Nah, apa yang saat ini yang vaksin yang oleh Bill Gates dibawa itu vaksin untuk orang remaja dan dewasa. Karena BCG itu tidak begitu efektif untuk remaja dan dewasa. Ya, itu yang pertama yang kita tahu ya. Bahwa vaksin memang sudah ada yaitu BCG tapi untuk anak kecil. Yang dicobakan ini adalah vaksin untuk remaja dan dewasa. Kenapa? Itu yang fakta yang kedua yang kita harus tahu juga bahwa Indonesia termasuk yang punya tingkat eh, paling cukup eh, besar untuk penyakit TBC. Kita di Amerika sudah hampir tidak ada. Saya tidak dengar ya. Tapi kalau di Indonesia sangat tinggi. Makanya itu perlu ya. Ketiga, fakta yang ketiga yang kita harus tahu juga bahwa uh, se- vaksin itu berbeda-beda untuk semua etnik. Jadi tidak bisa bilang, oh ya cobain aja di Afrika. Kalau memang berhasil ya baru kita ambil lah. Tidak bisa begitu. Karena darahnya orang Afrika beda dengan orang Indonesia. Jadi kalau memang tujuannya vaksin itu kita mau pakai di Indonesia harus dicoba di orang Indonesia juga, ya. Dan anyway, kalau orang biasa kan biasanya mereka juga memang tidak ada vaksinnya kan? Ya sudah sama aja, kamu tidak dapat ini. Nah, vaksin ini ya memang 50-50. Kamu tidak akan tahu kamu terima placebo atau kamu terima vaksin yang sebenarnya. Saya dengar katanya mau dicobain pada 2.000 orang, fakta keempat, 2.000 orang dengan diawasi oleh UI dan UNPAD kalau tidak salah ya, dan dari kedokteran UI tentunya ya. Jadi ada ilmiawan di backup, dilihat hasilnya bagaimana. Kira-kira gimana maksudnya itu bagaimana ya. Jadi begini, setahu saya ya dari pengalaman saya pada waktu saya dicobain, saya diberitahu. Jadi sebelumnya kita dikasih tahu, oh, Bapak Buce akan diberikan vaksin. Kita belum tahu eh, apa eh, apa apakah nah, yang saya tahu. Biasanya ya waktu itu saya diberitahu ya. Jadi dicobain ada yang 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili begitu. Tentu yang dicari sekecil mungkin. Jadi misalnya 10 mili dengan 20 mili, ternyata hasilnya sama efektifnya. Ya tentu yang dipakai 10 mili. Tapi kalau 10 atau 20 mili dan 30 mili, ternyata eh, ya
jadi dicari jadi tujuannya ini pertama dilihat apakah ras ini cocok atau tidak. Kedua, dicari konsentrasi yang sekecil mungkin. Itu yang dikasih tahu ke saya ya. Ketika kalau kita ada apa-apa, kita ada dokter atau apa yang kita dikasih 100 number yang kita bisa kontak untuk apa? Kalau misalnya ada side effect atau apa, jadi kita tuh dimonitor terus gitu loh. Nah, biasanya dokternya juga tidak tahu ini placebo atau bukan. Saya juga tidak tahu. Nanti biasanya setelah 1 tahun baru kita dikasih tahu, ternyata lu tuh dapat placebo. Placebo itu artinya apa sih? Placebo itu artinya uh, katanya cuma air gula aja, jadi bukan tidak ada vaksinnya, tidak ada apa bakteri yang dilemahkannya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ya. Jadi teman-teman, menurut saya ya, misalnya saya kan jalan sehari-hari, misalnya saya di Indonesia, saya orang Indonesia ya, saya di Indonesia, bukan di Amerika, saya di Indonesia, ya saya kan tidak dapat vaksin apa-apa, jadi tiba-tiba bisa kena virus, kena seperti biasa, kena virus, waduh, ya sudah saya sakit TBC diobatin gitu. Nah, tapi kalau saya dikasih vaksin, kemungkinan bisa ini hanya air gula, jadi saya jalan seperti biasa, ternyata saya kena virus. Ya sudah, karena itu memang saya tidak dapat vaksin. Tapi kalau saya tidak dapat vaksin, ternyata diamati misalnya dalam 1 tahun itu kena virus atau tidak, gitu, jadi TBC atau tidak, ya. Jadi bagaimana sih Pak Buce itu gimana? Artinya apa? Gimana? Begini, misalnya ya anggap aja 100 orang. Nah, 100 orang yang dikasih vaksin ini, kamu bebas, kamu jalan aktivitas seperti biasa. Ternyata dari 100 orang yang kena vaksin ini, ternyata 90 orang selama 1 tahun itu ternyata tidak apa tidak kena TBC, tapi 10 orang kena TBC. Jadi artinya itu efektivitasnya 90%. Begitu cara aturnya. Jadi menurut saya tujuannya daripada ini hanya untuk melihat pertama konsentrasi yang mana yang sekecil mungkin dicobakan untuk darah Indonesia. Kedua, juga melihat efektivitas. Untuk orang Indonesia ini efektivitasnya berapa persen gitu loh. Begitu. Apakah ada tepat betul? Ya, ada margin errornya lah gitu. Terus yang ketiga juga dilihat apakah uh, vaksin itu memang ada side effect-nya pada orang ini ya. Tapi setahu saya clinical trial yang diadakan di Indonesia untuk TBC itu sudah tahap ketiga. Jadi sudah cukup dan cukup aman, sudah ini masuk ke tahap ketiga ya. Nah, pada waktu saya dicobakan Pfizer, waktu itu kita nggak tahu namanya. Itu sebelum Pfizer di approve loh, orang belum kenal apa-apa. Saya orang yang nomor 80. Jadi ada 14.000 orang, saya nomor 80. Jadi saya ini dicobain di situ. Eh, saya ya apakah saya takut? Ada saya takut, of course saya takut. Tapi apa eh, anyway bagaimana ya? Kalau di Indonesia kan memang belum ada vaksinnya, jadi kamu juga tidak akan tidak ada apa-apa, tidak ada perlindungan apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya apa aku baca? Kesimpulannya menurut saya tidak usah takut lah, itu adalah hal yang biasa. Nah, memang belakangan ini banyak orang suka bikin hoax bahwa Bill Gates sengaja bikin menyebarkan penyakit supaya dia untung, supaya dengan dia jual vaksin dia untung. Saya kira Bill Gates tidak making money dari vaksin, dia making money dari Microsoft ya. Jadi dia tuh nyumbang gitu, membantu gitu loh. Apalagi kita saat ini lagi Amerika udah potong dana untuk Indonesia, untuk vaksin apa itu dananya turun. Ada kayak hal begini ya kita sambutlah seharusnya ya. Di samping itu, apakah di Amerika banyak percobaan-percobaan clinical trial gitu? Banyak. Saya ada juga yang lain, misalnya fatty liver. Fatty liver itu lemak ginjal, lemak hati. Nah, yang non alkoholik biasanya yang alkohol yang punya fatty liver. Saya tidak minum alkohol tapi punya fatty liver. Nah, orang-orang seperti kita ini ada obatnya. Nah, tapi untuk tes untuk di approve harus ada clinical trial.
Saya volunteer untuk itu. Terus juga saya pernah volunteer juga untuk mencoba obat dari diabetes kedua. Ya, kita datang ke sana. Jadi dan setelah kita dapat obatnya, kita di ronsen for free, semuanya apa semua diperiksa secara free. Jadi ada keuntungannya kayak gitu. Orang yang dapat clinical trial itu semua akses semua yang biasanya mahal sekali itu dibayar bisa 5.000, 2.000 semua free. Jadi kita diperiksa saya punya di ronsen livernya apa membengkak, ada lemaknya berapa banyak, seringnya berapa banyak. Kalau kamu bayar sendiri 5.000. Jadi saya pikir sekalianlah, anyway saya kena fatty liver. Kalau memang obatnya berhasil, puji Tuhan. Kalau tidak ya sudah. Tapi at least kita dapat informasi apakah saya punya liver itu bengkak atau tidak begitu. Secara free gitu. So itulah teman-teman, kalau kalian tanya pendapat saya, itulah pendapat saya. Saya bukan kedokteran, saya bukan ini, tapi saya secara orang awam yang tinggal di Amerika, yang telah mengalami clinical trial gitu. Gitulah yang saya mau share ya. Thank you.